Pengantar penerbit, Dunia Sophie karya Jostein Gardner ini adalah sebuah novel tentang sejarah filsafat, sejak awal perkembangannya di Yunani hingga abad ke-20. Buku ini pertama kali terbit pada tahun 1991 dalam bahasa Norwegia dengan judul Sophies Verden dan hingga kini telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa di seluruh dunia. Menyajikan sejarah filsafat dalam bentuk novel adalah suatu hal yang unik. Dengan cara ini, filsafat yang terkesan sulit dan berat untuk dipelajari dapat disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dicerna. Ini penting kerana bagaimanapun, mencari jawapan atas pertanyaan-pertanyaan filosofis sebenarnya merupakan kepentingan semua orang, bukan hanya para filosof yang mempelajarinya secara akademis. Kegairahan menemukan jawapan atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang makna dan tujuan hidup, bagaimana cara hidup yang baik dan pertanyaan tentang asal-usul alam semesta, misalnya, tak dibatasi oleh usia dan tempat. Setelah semua yang telah dicapai dalam hidup ini, lagi-lagi orang akan terbentur pada pertanyaan yang sama. Tidak mempedulikan pertanyaan-pertanyaan ini membuat hidup dijalani dengan tidak sadar. Tapi tak banyak orang yang berani menghadapi pertanyaan mendasar hidupnya dengan terbuka, kerana prosesnya akan sulit dan menyakitkan. Novel ini, melalui gaya tuturnya yang ringan, mengajak kita untuk menjadi yang berani menghadapi tantangan filosofis itu. Oleh kerana itu, tak heran jika buku ini laris luar biasa di setiap negara yang telah menerbitkan edisi terjemahannya. Di Jepang, novel ini diterbitkan oleh NHK Japan Broadcast Publishing pada akhir Juni tahun 1995 dan berhasil terjual 1,6 juta eksemplar hanya dalam waktu 6 bulan. Hansa Verlag di Jerman menerbitkan edisi Jermannya pada Agustus tahun 1993 dan hingga kini telah memasarkan sebanyak 1,5 juta eksemplar untuk pembaca Jerman. Edisi Prancisnya diterbitkan oleh Du Seuil pada Maret tahun 1995 dan laku lebih dari 800,000 eksemplar. Rata-rata di setiap negara yang telah menerjemahkannya, novel ini terjual lebih dari 200,000 eksemplar dan ia sempat pula menduduki posisi pertama di daftar bestseller dunia pada tahun 1995, mengalahkan novel The Celestine Prophecy karya James Redfield yang konon telah mengubah hidup banyak orang. Menyajikan sejarah, apalagi dalam bentuk novel yang di dalamnya ruang subjektivitas terbuka lebih lebar tentu tak bisa dilepaskan dari latar belakang pengarangnya. Oleh kerana itu, sejarah filsafat yang ditampilkan dalam novel ini terasa mengandung bias barat yang cukup kental. Ada bahagian-bahagian tertentu yang memaparkan sejarah dalam versi yang dipandang kalangan Islam dengan cara yang berbeza. Ini dapat dijumpai pada bahagian mengenai sejarah Nabi Isa alaihissalam dan abad pertengahan. Jostein Gardner mengisahkan peristiwa penyaliban Nabi Isa alaihissalam dan kebangkitannya dari kubur, sebagaimana yang diyakini umat Kristen. Demikian pula ketika membahas situasi dunia abad pertengahan, sebagaimana lazimnya cara para penulis barat dalam memotret period ini. Gardner melewatkan banyak kontribusi besar para filosof dan ilmuwan Islam dalam menghantarkan Eropah keluar dari abad kegelapannya. Tapi ini tidak semestinya membuat novel ini tidak layak diapresiasi. Bagaimanapun, bahasa filsafat tidak bisa dilepaskan dari lingkungan pengalaman sehari-hari, dan itu membuka kemungkinan bagi setiap orang untuk memperkaya diri dengan mengambil bahan renungannya dari pengalaman orang lain, termasuk lewat novel ini. Diharapkan, hadirnya novel ini dalam lini produk kronik zaman baru dari penerbit Mizan, dapat memperkaya khazanah pemikiran kita tentang soal-soal mendasar dalam hidup. Lebih jauh lagi, membuat kita berani memperjuangkan hidup yang bermakna.
Karena, betapapun, hidup yang tidak bermakna adalah hidup yang tak layak untuk dijalani. Filsafat dan pengalaman. Bambang Sugiharto, Guru Besar Filsafat, mengajar di ANPA dan ITB, Sekjen International Society for Universal Dialogue, New York. Dalam benak banyak orang, filsafat adalah ilmu yang mengawang-ngawang. Mengawang bisa berarti terlalu tinggi dan rumit, hingga tak mudah dicerna oleh orang kebanyakan. Tapi mengawang juga bisa berarti tidak realistis, konyol, kegiatan orang yang kurang kerjaan. Ketika dunia digerakkan oleh kesibukan mencari uang sebanyak-banyaknya dan diramaikan oleh hiruk-pikuk memburu kenikmatan, karya, popularitas dan kekayaan, filsafat tampak bagai verbalisme kosong, bagai daftar menu yang menawan tanpa ada makanannya. Ketika ilmu pengetahuan empirik dan teknologi menghasilkan demikian banyak hal konkret dan telah mengubah kehidupan manusia secara mendasar, filsafat terasa sebagai bualan yang menyembunyikan kekosongannya dalam rimba istilah abstrak yang dirumit-rumitkan. Lebih buruk lagi, dalam situasi penuh antusiasme keagamaan yang meledak-ledak, filsafat biasanya bahkan dilihat sebagai kebebasan nalar yang liar dan arogan, semacam ancaman menuju kekacauan, bahaya tafsir bebas yang mengarah pada kemurtadan, atau bahkan sejenis gejala kegilaan. Dan karenanya, bagi masyarakat umum, sebaiknya tidak disarankan. Dalam suasana konsumerisme yang parah dan gaya hidup snobistis, kalaupun filsafat masih tampak berharga, itu hanyalah sebagai paraphernalia untuk dekorasi rumah atau gaya bicara. Adalah bergengsi memajang buku-buku tua Plato atau Aristoteles di rak buku. Adalah terpelajar bila kita menyelipkan satu dua kutipan dari omongan para filosof dalam pidato-pidato kita. Demikian, filsafat itu menarik sebagai hiasan, tapi tidak sebagai bahan kajian. Meskipun demikian, semua cerita di atas itu sebetulnya hanyalah karikatur tentang makhluk yang bernama filsafat. Sesungguhnya filsafat tak mesti dilihat seburuk itu. Pada dasarnya filsafat adalah gerak nalar yang wajar, sealamiah bernafas, aliran pikiran yang pada titik tertentu tak bisa dibongkam dan dihentikan. Filsafat adalah sistematisasi pengalaman bernalar dan kecenderungan ingin tahu yang telah kita miliki sejak masa kanak-kanak. Kecenderungan yang ironisnya seringkali justru menjadi rusak akibat jawapan-jawapan yang berpretensi mutlak dari bermacam bentuk pengetahuan, tradisi, sains, ideologi, terutama agama. Filsafat adalah pengalaman yang bergulat hendak merumuskan kerumitan dirinya yang sebenarnya tak terumuskan. Suatu upaya tanpa akhir untuk memahami kenyataan yang mungkin tak akan pernah tuntas terjelaskan. Ketika dalam milenium ketiga ini, tradisi tak lagi menjadi sumber utama pemaknaan atas pengalaman. Ketika sistem-sistem nilai dan norma konvensional diharu biru kontradiksi intern akibat aneka perbezaan tafsiran, sehingga sebagai patokan tak lagi meyakinkan, filsafat sebagai pemikiran kritis yang mendalam dan mandiri sangatlah dibutuhkan. Filsafat memampukan kita menyusun sendiri pegangan di antara berbagai informasi dan pendapat yang membingungkan, memampukan kita merumuskan sendiri makna pengalaman. Ketika kini pola-pola baku dan keyakinan-keyakinan umum digugat dan dipertanyakan ulang, filsafat mengasah kepekaan kita atas inti persoalan, yakni kepekaan atas mana hal pokok, mana hal sepele, mana yang layak dibela, mana yang bisa dibiarkan saja. Ketidakmampuan berfikir secara abstrak filosofis mudah mengakibatkan kerancuan-kerancuan berfikir yang menyedihkan dan berbahaya. Berbagai masalah berat di negeri ini umumnya muncul kerana kerancuan berfikir macam itu, dari sejak urusan kinerja birokrasi yang serba tidak efisien, korupsi, konflik agama, kerumitan masalah pendidikan, terorisme, sampai kekacauan angkutan kota.
Filsafat memang terdengar mengawang dan abstrak. Tapi proses abstraksi itu diperlukan untuk menerangi pengalaman dan melihat akar-akar dasar tersembunyi di balik segala persoalan konkret. Meskipun filsafat adalah kegiatan olah nalar, yang sebenarnya digumuli di sana adalah kebutuhan terdalam roh dalam dinamika jatuh bangunnya pengalaman, kebutuhan mendasar atas makna dan arah kehidupan, kebutuhan tentang bagaimana misteri-misteri kehidupan bisa dijelaskan dan dipahami, kebutuhan untuk mengerti apa yang sesungguhnya diinginkan oleh jiwa itu sendiri. Seringkali pada titik terdalam roh tersentuh dan terisi bukan oleh hal-hal material, bukan oleh kekuasaan dan kedudukan, bukan oleh sukses karya spektakular atau popularitas, bahkan bukan juga oleh doktrin agama, melainkan oleh rasa penasaran, petualangan pencarian, keharuan, keheranan, atau kekaguman, yang sering demikian misterius. Dalam kerangka itulah, pemikiran-pemikiran filosofis yang abstrak dan pelik dapat menjadi perangsang-perangsang bagus yang membimbing kita ke dasar kebutuhan batin itu. Novel filosofis yang ada di tangan anda ini adalah sebuah pengantar sangat strategis untuk memasuki khazanah filsafat. Dunia Sofi adalah kombinasi yang menawan dan mengasyikkan antara lintasan sejarah gagasan-gagasan filosofis besar dengan pengalaman petualangan menelusuri misteri peristiwa-peristiwa kehidupan. Keluguan pertanyaan-pertanyaan kanak-kanak yang tajam dipadukan dengan kecerdasan jawaban-jawaban dari para filosof besar sepanjang zaman, menyangkut hampir segala bidang kehidupan, dari urusan alam semesta, manusia, pengetahuan, seni, sains, hingga agama. Semuanya dijalin dalam alur cerita yang mengalir wajar, hingga gagasan-gagasan rumit dan mendalam terasa ringan dan masuk akal. Rasanya dunia Sofi harus menjadi buku wajib bagi siapa pun yang hendak memulai belajar filsafat. Pemikiran para filosof dapat membantu kita melihat struktur kenyataan dasar yang tadinya tersembunyi di balik permukaan gejala-gejala sehari-hari, ibarat kamera fotoronsen. Ia juga memungkinkan kita melihat keterkaitan-keterkaitan baru antar segala hal. Bagaikan melihat lingkungan kita dari ketinggian. Bagi dunia keilmuan, filsafat berguna untuk bersikap kritis terhadap asumsi-asumsi dasar yang biasanya digunakan saja tanpa dipertanyakan, juga waspada terhadap konsekuensi-konsekuensi lebih jauh, lebih luas dan lebih abstrak dari temuan-temuan ilmiah. Filsafat penting untuk menghindari bahaya kenaifan empirik teknis, iaitu anggapan seakan kehidupan dan manusia hanyalah soal data dan urusan teknis. Sedangkan bagi dunia keagamaan, filsafat dapat membantu menjaga agar kita terhindar dari dogmatisme yang picik dan berbahaya atau dari keterjebakan dalam perkara remeh-temeh yang tak penting, membantu melihat hal-hal yang lebih pokok, juga memungkinkan kita berfikir lebih arif dalam menyelesaikan perkara-perkara baru yang tak bisa langsung dirujuk ke kitab suci. Bahkan akhirnya mungkin juga membantu menyingkapkan ilusi-ilusi yang tersembunyi di balik agama, yang jika dibiarkan justru akan merusakkan martabat agama itu sendiri, bagai kanker yang tak disadari. Belajar filsafat membuat kemampuan reflektif kita senantiasa berdenyut. Segala hal akan digugat dan digugat ulang oleh refleksi kita sendiri. Refleksivitas memang bersifat self-cancelling alias gemar membatalkan pernyataan-pernyataan yang pernah dibuatnya sendiri. Itu sebabnya, 1000 filosof memberi 1000 jawaban atas pertanyaan dasar hidup yang sama. Jawaban yang satu membantai jawaban dari filosof lain sebelumnya. Maka berada dalam alam filosofis membuat hidup kita nomadik, tak pernah mantap stabil, bergerak terus mencari. Mungkin tak akan pernah final, hanya saja pemahaman kita makin kaya, makin kompleks dan makin luas. Dan dengan itu budi kita makin halus dan arif, terutama dalam menyikapi kehidupan yang penuh perbezaan dan pelik ini.
Sebenarnya pikiran para filosof umumnya bersifat hipotetis saja, sebab omongan-omongan mereka itu menyangkut hal-hal yang terlampau dalam, hingga tak mungkin dibuktikan, hanya mungkin diargumentasikan. Misalnya saja, filosof yang satu mengatakan bahawa hidup ini adalah proses menuju suatu tujuan yang jelas. Filosof lain persis kebalikannya. Baginya hidup ini adalah absurditas yang tak jelas tujuannya. Keduanya sulit untuk dibuktikan secara empiris ketat. Maka berfilsafat adalah bermain menjajaki berbagai kemungkinan untuk memahami pengalaman dan kehidupan. Dan dalam kenyataan memang selalu ada begitu banyak cara dan kemungkinan. Ukuran bagi kebenarannya hanyalah argumentasinya lebih mendalam dibanding argumentasi lainnya, atau daya penjelasannya explanatory power lebih besar, alias lebih mampu menjelaskan kompleksitas suatu masalah ketimbang paham lainnya. Pada akhirnya, dalam dunia filsafat, kita nyaris tak bisa menyebut pikiran seorang filosof sebagai total benar atau salah. Maka filosof sepurba Plato atau Aristoteles pun dalam dunia filsafat tak pernah terasa kadaluarsa. Semua filosof selalu terasa tetap up to date. Dan kendati semua filosof besar mempunyai otoritas yang dikagumi, dunia filsafat pada dasarnya tidak melihat kebenaran berdasarkan otoritas. Patokannya hanyalah akal sehat dan pengalaman manusiawi konkret. Maka lebih tepat dikatakan bahawa dalam filsafat kebenaran adalah sekadar batas penalaran kita, batas sementara, batas yang nyatanya bergerak terus memperluas diri juga. Bagai langit batas lautan, yang senantiasa mundur bergerak menjauh saat kita mulai berlayar. Belajar filsafat menuntut kita berani dan tekun memasuki rimba peristilahan yang tak lazim. Setiap filosof menciptakan istilah-istilahnya sendiri, serta memaksa kita mengikuti penalaran-penalaran sangat panjang dan pelik melelahkan. Pendeknya, dibutuhkan nafas panjang dalam pemikiran. Kalau tubuh perlu olahraga agar tetap bugar, kehidupan batin, nalar dan roh juga perlu latihan agar tetap waras dan tumbuh ke tingkat nilai lebih tinggi. Filsafat adalah cara cerdas bagi jiwa untuk tetap waras dan tumbuh berevolusi. Terutama ketika dunia makin sakit dan sistem nilai kian terdegradasi. Taman Firdaus. Pada suatu titik, sesuatu pasti berasal dari ketiadaan. Sophie Amundsen sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Dia telah menempuh paruh pertama perjalanannya bersama Joanna. Mereka membicarakan robot. Joanna beranggapan otak manusia itu seperti komputer yang sangat canggih. Sophie tidak terlalu sepakat. Tentunya manusia bukan sekadar sepotong perangkat keras. Ketika sampai di depan pasar swalayan, mereka berpisah. Sophie tinggal di daerah pinggiran kota dan jaraknya dari sekolah hampir 2 kali lebih jauh daripada rumah Joanna. Tidak ada rumah lain di sebelahnya. Jadi, rumah tersebut seakan-akan berada di ujung dunia. Di dekat situ ada hutan. Dia berbelok menuju Clover Close. Di ujung jalan ada tikungan tajam yang dikenal sebagai Captain's Bend. Orang-orang jarang melewati jalan itu, kecuali pada akhir pekan. Saat ini awal bulan Mei. Di beberapa kebun, pohon-pohon buah dikelilingi dengan bertandan-tandan dafodil. Pohon birkin telah diselimuti daun berwarna hijau pucat. Sungguh luar biasa, betapa semuanya bersemi pada musim ini. Apa yang membuat limpahan warna hijau dedaunan bermunculan dari bumi yang mati, begitu ia mendapatkan kehangatan dan sisa-sisa salju yang terakhir menghilang. Sophie, gadis 14 tahun yang serba ingin tahu. Ketika Sophie membuka pintu gerbang halamannya, dia memandang ke kotak surat. Biasanya ada banyak surat sampah dan beberapa amplop besar untuk ibunya. Tumpukan surat itu sering ditinggalkannya begitu saja di meja dapur sebelum dia naik ke kamar untuk mulai mengerjakan pekerjaan rumah. Sering kali ada beberapa surat dari bank untuk ayahnya.
Tetapi, ayah Sophie bukanlah seorang ayah yang biasa. Dia adalah nahoda sebuah tangka minyak besar dan selalu bepergian hampir sepanjang tahun. Selama beberapa minggu ketika dia berada di rumah, dia akan sibuk ke sana kemari untuk membuat rumah itu enak dan nyaman bagi Sophie dan ibunya. Namun jika dia berada di laut, dia tampaknya sangat jauh. Hanya ada sebuah surat di kotak surat, dan itu adalah untuk Sophie. Pada amplop putih tertulis, Sophie Amundsen, Clover Close. Itu saja, tidak disebutkan siapa pengirimnya. Perangkonya pun tidak ada. Setelah Sophie menutup pintu gerbang, dia buru-buru membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada secarik kertas yang tidak lebih besar daripada amplopnya sendiri. Bunyinya, "Siapakah kamu?" Tidak ada yang lain, hanya dua kata itu, yang ditulis tangan, dan diikuti dengan sebuah tanda tanya besar. Dia melihat amplop itu lagi. Surat itu jelas untuknya. Siapakah yang memasukkannya ke dalam kotak surat? Sophie segera memasuki rumah merah itu. Sebagaimana biasa, kucingnya, Shrekan, berusaha menyelinap keluar dari semak-semak, melompat ke tangga pertama, dan menyusup masuk melalui pintu sebelum Sophie menutupnya. Setiap kali ibu Sophie sedang tidak enak hati, dia akan menyebut rumah yang mereka tinggali itu adalah sebuah kandang. Sophie memang suka memelihara binatang. Pertama-tama dia punya 3 ekor ikan mas, Goldthorpe, Red Riding Hood, dan Blackjack. Selanjutnya dia mendapatkan 2 ekor burung parkit yang dinamakannya Smith dan Small. Lalu Govinda si kura-kura darat, dan akhirnya si kucing pirang, Shrekan. Semua binatang itu diberikan kepadanya untuk menghiburnya, mengingat bahawa ibunya selalu baru pulang kerja menjelang senja dan ayahnya yang sangat sering bepergian, berlayar ke seluruh penjuru dunia. Sophie melemparkan tas sekolahnya ke lantai dan meletakkan semangkuk makanan kucing untuk Shrekan. Lalu, dia duduk di atas bangku dapur dengan surat misterius di tangannya. "Siapakah kamu?" Dia tidak tahu. Dia adalah Sophie Amundsen, tentu saja, tapi siapakah Sophie itu? Dia benar-benar tidak mengerti. Bagaimana seandainya dia telah diberi nama lain? Anne Knudsen, misalnya. Apakah dia lalu menjadi orang lain? Tiba-tiba, dia ingat bahawa ayahnya semula ingin dia dinamai Lillimer. Sophie berusaha untuk membayangkan dirinya bersalaman dan memperkenalkan dirinya sebagai Lillimer Amundsen. Namun, semua itu tampaknya tidak benar. Tetap saja itu adalah orang lain yang memperkenalkan dirinya. Dia melompat dan pergi ke kamar mandi dengan surat aneh di tangannya. Dia berdiri di depan cermin dan menatap matanya sendiri. "Aku Sophie Amundsen," katanya. Gadis di dalam cermin itu tidak bereaksi sama sekali. Apapun yang dilakukan Sophie, gadis lain itu melakukannya dengan cara yang persis sama. Sophie berusaha untuk memukul bayangannya dengan gerakan kilat, tetapi gadis itu pun bergerak sama cepatnya. "Siapakah kamu?" Sophie bertanya. Dia tetap tidak menerima tanggapan, tapi merasa sedikit bingung apakah dia atau bayangannya yang mengajukan pertanyaan itu. Sophie menekankan jari telunjuknya ke hidung di cermin itu dan berkata, "Kamu adalah aku." Karena tidak mendapatkan jawaban, dia membalik kalimat itu dan berkata, "Aku adalah kamu." Sophie Amundsen sering merasa tidak puas dengan penampilannya. Orang sering bilang dia memiliki sepasang mata indah berbentuk buah almond, tetapi itu barangkali hanya diucapkan orang-orang sebab hidungnya terlalu kecil dan mulutnya agak terlalu besar. Dan telinganya terlalu berdekatan dengan matanya. Yang paling buruk dari semua itu adalah rambutnya yang lurus, yang tidak mungkin bisa diapa-apakan. Kadang-kadang, ayahnya akan membelai rambutnya dan menyebutnya, "Gadis dengan rambut jerami." Bagi ayahnya itu tidak menjadi soal,
sebab bukan dia yang dijatuhi kutukan untuk hidup dengan rambut lurus berwarna gelap. Krim rambut mahupun styling gel sama sekali tidak berpengaruh pada rambut Sophie. Kadang-kadang, dia menganggap dirinya begitu jelek sehingga dia bertanya-tanya apakah dia terlahir cacat. Namun, apakah yang sesungguhnya menentukan penampilan kita? Bukankah aneh bahawa dia tidak mengenal siapa dirinya? Dan bukankah tidak masuk akal bahawa dia tidak pernah diizinkan untuk ikut menentukan bagaimana penampilannya? Dia hanya sekadar ditimpa penampilan seperti itu. Dia memang dapat memilih kawan-kawannya sendiri, tapi jelas dia tidak dapat memilih dirinya sendiri. Dia bahkan tidak memilih menjadi seorang manusia. Apakah manusia itu? Sophie kembali menatap gadis di cermin itu. Sebaiknya aku ke atas dan mengerjakan PR biologiku, katanya, nyaris seperti minta maaf. Begitu sampai di ruang tengah, dia berfikir, tidak, lebih baik aku pergi ke taman. Kitty, Kitty, Kitty. Sophie mengejar-ngejar kucing itu hingga ke tangga serambi dan menutup pintu depan. Ketika dia berdiri di luar, di atas jalan berkerikil dengan surat misterius di tangannya, perasaan yang sangat aneh menyerangnya. Dia merasa seperti sebuah boneka yang tiba-tiba dihidupkan oleh sapuan sebatang tongkat sihir. Bukankah ajaib bisa berada di dunia saat ini, berkelana ke sana kemari dalam suatu petualangan yang mencengangkan? Syarikat melompat ringan melintasi kerikil dan menyelinap ke serumpun semak-semak kismis merah. Seekor kucing hidup, yang penuh energi dari kumis putihnya hingga ekornya yang bergerak-gerak di ujung badannya yang licin. Ia juga berada di sini di taman ini, namun hampir tidak menyadarinya dengan cara seperti Sophie memikirkannya. Ketika Sophie mulai memikirkan hidup, dia mulai menyadari bahawa dia tidak akan hidup selamanya. Aku berada di dunia sekarang, pikirnya, tapi suatu hari aku akan pergi. Adakah kehidupan sesudah kematian? Ini adalah pertanyaan lain yang sama sekali tidak pernah dipikirkan oleh si kucing. Belum lama nenek Sophie meninggal. Selama lebih dari 6 bulan Sophie merindukannya dari hari ke hari. Sungguh tidak adil bahawa kehidupan harus berakhir. Sophie berdiri di atas jalan berkerikil, berfikir. Dia berusaha untuk berfikir ekstra keras mengenai hidup agar dia dapat melupakan bahawa dia tidak akan hidup selamanya. Tapi itu mustahil. Begitu dia berkonsentrasi pada kehidupannya sekarang, pikiran tentang kematian pun memasuki benaknya. Hal yang sama terjadi sebaliknya, hanya dengan membangkitkan perasaan mendalam bahawa suatu hari orang pasti mati, maka dia dapat menghargai betapa senangnya dia bisa hidup. Ini seperti dua sisi mata uang yang berulang-ulang di balik-baliknya. Dan semakin besar dan semakin jelas satu sisi, semakin besar dan semakin jelas pula sisi lainnya. Kamu tidak dapat merasakan hidup tanpa menyadari bahawa kamu nantinya harus mati, pikirnya. Namun, sama mustahilnya bagi kita untuk menyadari bahawa kita harus mati tanpa memikirkan betapa menakjubkannya hidup itu. Sophie ingat nenek mengatakan sesuatu semacam itu pada hari ketika doktor menyatakan dirinya sakit. Baru kali inilah aku menyadari betapa kayanya kehidupan ini, katanya. Sungguh tragis bahawa kebanyakan orang harus jatuh sakit terlebih dahulu sebelum mereka memahami betapa berharganya hidup itu. Atau, kalau tidak, mereka harus menemukan dulu sebuah surat misterius di dalam kotak surat. Barangkali dia harus memeriksa kalau ada lagi surat yang datang. Sophie bergegas ke pintu gerbang dan melihat ke dalam kotak surat hijau. Dia terperanjat ketika mendapati bahawa di situ terdapat sebuah amplop putih lain, persis seperti yang pertama. Tapi kotak surat itu jelas-jelas sudah kosong ketika dia mengambil amplop pertama. Amplop ini bertuliskan namanya pula.
Dia menyobeknya hingga terbuka dan meraih selembar catatan yang ukurannya sebesar yang pertama. Dari mana datangnya dunia? Dikatakan di situ. Aku tidak tahu, pikir Sophie. Tentunya tidak ada orang yang benar-benar tahu. Bagaimanapun, Sophie menganggap itu sebuah pertanyaan yang wajar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa tidak pantas hidup di dunia tanpa setidak-tidaknya mempertanyakan dari mana ia berasal. Surat-surat misterius itu telah membuat kepala Sophie pusing. Dia memutuskan untuk pergi menyendiri di sarangnya. Sarang itu adalah tempat persembunyian Sophie yang paling rahasia. Kesitulah dia pergi jika dia merasa sangat marah, sangat sedih atau sangat bahagia. Hari ini dia hanya bingung. Rumah merah itu dikelilingi oleh sebuah taman luas dengan banyak petak bunga, semak-semak, pohon berbagai jenis buah, halaman berumput dengan sebuah peluncur dan pavilion kecil yang dibangun kakek ketika nenek kehilangan anak pertama mereka beberapa minggu setelah anak tersebut dilahirkan. Nama anak itu Mary. Pada pusaranya tertulis kata-kata, "Mary kecil mendatangi kami, menyalami kami, dan pergi lagi." Jauh di sebuah sudut taman di balik semak-semak buah frambus ada belukar lebat di mana bunga atau buah beri tidak mahu tumbuh. Sesungguhnya, itu adalah sebuah pagar tanaman yang menjadi batas dengan hutan, tapi karena tidak ada orang yang memangkasnya selama 20 tahun terakhir ini, ia berubah menjadi semak yang kacau dan tak tertembus. Nenek sering berkata bahawa pagar itu menyulitkan kawanan rubah untuk mencuri ayam pada masa perang, ketika ayam-ayam itu dilepas leluasa di dalam taman. Bagi semua orang, kecuali Sophie, pagar tanaman kuno itu sama tak bergunanya dengan kandang kelinci di ujung lain taman itu. Namun, itu hanya kerana mereka belum menemukan rahasia Sophie. Sophie telah menemukan lubang kecil di pagar itu sejak dia bisa mengingat. Ketika merayap ke sana, dia memasuki sebuah rongga di antara semak-semak. Rongga itu seperti sebuah rumah mungil. Dia tahu tak seorang pun dapat menemukannya di sana. Dengan menggenggam kedua amplop di tangan, Sophie berlari melintasi taman, merangkak dengan kedua kaki dan tangannya, serta membuka jalan menembus pagar tanaman itu. Sarang itu tingginya hampir sama dengan tinggi tubuhnya saat berdiri tegak, tapi hari ini dia duduk di atas serumpun akar yang bertonjolan. Dari sana dia dapat melihat keluar melalui lubang pengintip kecil di sela-sela ranting dan dedaunan. Meski tak satu lubang pun yang lebih besar dari sebuah koin kecil, dia dapat menyapukan pandangannya ke seluruh taman. Ketika masih kecil, dia suka berfikir sungguh menyenangkan memerhatikan ibu dan ayahnya mencari-carinya di antara pepohonan di situ. Sophie selalu menganggap taman itu sudah merupakan dunia tersendiri. Setiap kali mendengar tentang Taman Firdaus yang diceritakan dalam Bibel, dia seperti diingatkan untuk duduk di sini di dalam sarangnya, mengawasi surga kecilnya sendiri. Dari mana datangnya dunia? Dia tidak mempunyai gagasan sekilas pun. Sophie tahu bahawa dunia itu hanyalah sebuah planet kecil di angkasa. Namun, dari mana asalnya angkasa? Mungkin saja angkasa itu selalu ada, karena itu dia tidak perlu mencari tahu dari mana ia berasal. Tapi, mungkinkah sesuatu itu selalu ada? Jauh di lubuk hatinya, dia memprotes gagasan tersebut. Tentunya segala sesuatu yang ada itu ada permulaannya. Jadi, angkasa pasti telah diciptakan dari sesuatu yang lain. Akan tetapi, jika angkasa berasal dari sesuatu yang lain itu juga pasti berasal dari sesuatu yang lain pula. Sophie merasa dia hanya menyeret-nyeret permasalahan. Pada satu titik, sesuatu pasti berasal dari ketiadaan. Namun, apakah itu mungkin? Bukankah itu sama mustahilnya dengan gagasan bahawa dunia selalu ada?
Mereka telah belajar di sekolah bahawa Tuhan menciptakan dunia. Sophie berusaha untuk menghibur dirinya dengan pemikiran bahawa ini barangkali pemecahan terbaik untuk seluruh masalah itu. Tapi, dia lalu mulai berfikir lagi. Dia dapat menerima bahawa Tuhan telah menciptakan angkasa, tapi bagaimana dengan Tuhan sendiri? Apakah dia menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan? Lagi-lagi ada sesuatu jauh di lubuk hatinya yang memprotes. Meskipun Tuhan dapat menciptakan segala macam benda, tidak mungkin dia dapat menciptakan dirinya sendiri sebelum dia mempunyai diri. Maka hanya tinggal satu kemungkinan, Tuhan selalu ada. Tapi dia telah menolak kemungkinan itu. Segala sesuatu yang ada harus ada permulaannya. Oh, persetan. Dia membuka kedua amplop itu lagi. Siapakah kamu? Dari mana datangnya dunia? Pertanyaan-pertanyaan yang sungguh menjengkelkan. Dan ngomong-ngomong, dari mana datangnya surat-surat itu? Itu juga sama misteriusnya, nyaris. Siapa yang telah menyentakkan Sophie keluar dari keberadaannya sehari-hari, dan dengan tiba-tiba membawanya berhadapan dengan teka-teki besar tentang alam raya? Untuk ketiga kalinya, Sophie memeriksa kotak surat. Pak Pos baru saja mengantarkan kiriman hari itu. Sophie mengaduk setumpukan surat sampah, terbitan berkala, dan 2 surat untuk ibunya. Juga ada sebuah kartu pos bergambar pantai tropis. Dia membalik kartu itu. Di situ tertempel sebuah perangko Norwegia dan diberi cap pos Batalion PBB. Mungkinkah itu dari ayah? Tapi, bukankah dia berada di suatu tempat yang sama sekali lain? Itu juga bukan tulisan tangannya. Sophie merasakan detak jantungnya sedikit bertambah cepat ketika dia melihat kepada siapa kartu pos itu dialamatkan. Hill Molenbeek, D.A. Sophie Amundsen, 3 Clover Close. Sisa alamat itu benar adanya. Kartu itu berbunyi, "Hill sayang, selamat ulang tahun ke-15. Karena aku yakin kamu akan mengerti, aku ingin memberimu sebuah hadiah yang dapat membantumu berkembang. Maafkan aku telah mengirimkan kartu ini ke alamat Sophie. Itu adalah cara yang paling mudah. Salam sayang dari ayah." Sophie lari kembali ke rumah dan masuk ke dapur. Pikirannya kacau. Siapakah Hill ini, yang berulang tahun tepat sebulan sebelum ulang tahunnya sendiri? Sophie mengambil buku telefon. Ada banyak orang yang bernama Mole, dan hanya sedikit yang bernama Nick. Tapi tak satu pun dalam buku petunjuk itu yang bernama Mole Nick. Dia mengamati kartu misterius itu lagi. Tampaknya itu asli juga, di situ terdapat perangko dan cap pos. Mengapa seorang ayah mengirimkan sebuah kartu ulang tahun ke alamat Sophie, sedangkan sudah jelas sekali bahawa kartu tersebut ditujukan ke tempat lain? Ayah macam apa yang mahu memperdaya putrinya sendiri lewat sebuah kartu ulang tahun yang dengan sengaja dikirimkan ke sembarang alamat? Bagaimana mungkin itu merupakan jalan termudah? Dan selain itu, bagaimana dia dapat melacak si Hill ini? Kini Sophie punya tambahan masalah yang mengganggu. Dia berusaha untuk meluruskan pikirannya. Siang ini, dalam waktu hanya 2 jam, dia telah dihadapkan dengan 3 masalah. Masalah pertama adalah siapa yang telah meletakkan 2 amplop putih di kotak suratnya. Yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan sulit yang tertulis dalam kedua surat tersebut. Masalah ketiga adalah siapakah Hill Molenbeek, dan mengapa Sophie yang dikirimi kartu ulang tahunnya. Dia yakin bahawa ketiga masalah itu saling terkait. Pasti begitu, sebab sejauh ini hidup yang dijalaninya sungguh biasa-biasa saja.